Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang dirahmati Allah. Hari ini saya, Pak Rohim dan Pak Saiful kembali untuk mengkaji dari pertanyaan-pertanyaan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan pada video-video unggahan yang kami unggah dalam setiap harinya. Alhamdulillah, untuk pertanyaan-pertanyaan semakin meningkat Pak Ipul, walaupun dalam kaitannya masih banyak sekali sebenarnya anak-anak yang harusnya lebih aktif lagi, tapi Pak Rohim harap dengan adanya fasilitas kita mengkaji pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi tambahan semangat bagi anak-anak yang lain untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan menyampaikan pertanyaan pada unggahan-unggahan video yang ada pada SDN Blitar, khususnya di tablik Ramadan yang kita laksanakan, Pak Ipul. Ya. Nah, sebelum kita mulai Pak Ipul, mari kita membaca surat Al-Fatihah agar kegiatan pada pagi hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridho ilahi wa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai Pak Saiful nggih. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Saiful, saya Fabian Narendra Putra, kelas 6A. Izin bertanya, ketika muntah apa puasanya batal? Nah, silakan Pak Saiful dijawab. Ini pertanyaan pertama ini. Beberapa waktu lalu sudah Pak Kim, ya? Betul. Tapi sebenarnya sudah jawab betul. diulas Kembali. Jadi ketika kita muntah pada waktu puasa, kita kaji apakah ini muntahnya disengaja atau tidak. Betul. Jadi kalau kita muntahnya ada unsur kesengajaan, artinya dengan cara misalkan dengan memasukkan jari ke mulut ataupun dengan usaha yang lain supaya kita bisa muntah. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau memang murni tidak ada kesengajaan, misalkan kita lewat jalan ada bau tidak sedap, tiba-tiba kita muntah, itu tidak membatalkan puasa. Kiranya cukup. Karena minggu lalu kita sudah bahasnya lebih lanjut Pak Ipul. Terima kasih untuk Fabian. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak, saya Adrian Faris Atmawijaya dari kelas 6A. Izin bertanya, 1. Berapa rakaat sholat tarawih yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, apakah puasa akan batal jika menyikat gigi? Yang ketiga, apa itu puasa menjadi makruh kalau sikat gigi? Kemudian apa puasanya menjadi makruh gitu Pak? Oke. Pertanyaan pertama, berapa rakaat sholat taraweh? Nah, untuk bilang sholat taraweh ini kita tidak usah memperdebatkan. Artinya mulai dari 8 rakaat sampai 20 itu sama saja punya dasarnya tersendiri. Betul. Artinya diperbolehkan. Jadi karena punya dasar. Jadi kita tidak usah memperdebatkan kamu 8 rakaat, aku 20 dan sebagainya, enggak usah. Betul. Ngoten nggih? Nggih. Karena ini hanya perdebatan khilafiyah. Betul. Jadi manut imamnya yang di rumah nggih Pak Ipul. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, apakah puasa akan batal jika menyikat gigi? Ini bisa menyebabkan, tapi juga tidak. Betul. Makanya kalau kita sikat gigi itu lebih amannya sebelum waktu terbit fajar. Artinya setelah kita sahur kita langsung sikat gigi. Gosok gigi. Itu lebih aman kan?
Tetapi seandainya kita tidak sempat gosok gigi, kan ngoten. Nggih. Boleh kita menggosok gigi waktu pagi. Betul. Jam 6, jam 7 dan sebagainya kita boleh. Hanya hukumnya boleh. Karena kita kondisinya puasa. Wajib, ngoten nggih Pak Kim. Dalam hal berhati-hati nggih Pak Ibul. Hanya boleh melakukan sikat gigi. Tapi sikat giginya ini pun juga harus berhati-hati, jangan sampai air tertelan dan sebagainya dengan kesengajaan yang jelas. Artinya kita merasa ini yakin ada airnya kok kita telan dan berarti batal. Tapi di sini harus hati-hati, makanya dalam rangka puasa fardu ini kalau bisa sikat giginya itu setelah sahur. Jadi sebelum imsak itu terjaga gigi, betul. Kemudian apa itu puasa menjadi makruh? Ini yang makruh ini bukan puasanya tetap wajib ya, tetap karena wajib. Puasa Ramadan itu tetap wajib. Lah perilaku gosok gigi lah yang makruh, apalagi nanti setelah tengah hari, setelah jam 12 atau jam 1 gosok gigi. Lah perilaku gosok gigi inilah yang hukumnya makruh. Betul. Kan, jadi tidak usah dilaksanakan. Kalau puasanya itu tetap wajib. Karena puasa Ramadan hukumnya tapi wajib. Perilaku gosok gigi akan menjadi makruh ketika sudah tengah hari dan sebagainya. Kalau masih pagi itu hanya boleh. Tapi tetap hati-hati kan. Kiranya cukup Pak. Cukup nggih, Pak Ibul. Alhamdulillah untuk pertanyaan dari Adrian Faris sudah terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvaro dari kelas 6A. Ingin bertanya, apabila kita tidak mengikuti sholat tarawih di malam ke-13 dengan rokaat penuh, apakah tetap mendapat fadilah dari malam tersebut? Silakan Pak Ibul. Adapun kita mendapatkan fadilah pada malam tiap tarawih itu hak ya, dari Allah memberikannya kepada umatnya. Dalam artian kita hanya bisa berusaha untuk meraihnya. Adapun kadar kita mendapatkan kita tidak tahu. Tapi kita berusaha dalam rangka untuk mendapatkan fadilah sholat tarawih tiap malamnya, kita laksanakan semaksimal mungkin. Jadi apakah kita nanti akan penuh dan sebagainya? Belum tentu. Belum. Tapi jelas dengan kita berusaha, paling tidak kita sudah berusaha untuk mendapat fadilah yang dijanjikan Allah. Meraih fadilah sholat tarawih tersebut. Adapun tidak bisa penuh dan sebagainya, itu hak Allah mau memberikan fadilahnya. Betul. Jadi kita tidak bisa menentukan nggih, Pak Ibul. Betul. Mengklaim, ini pasti mendapat. Yang ini tidak. Iya. Bisa. Yang kita jelaskan pun itu hanya keutamaan. Ketika pemberian atau Allah memberikannya itu hak prerogatifnya Allah sendiri. Kita enggak tahu kan ngoten. Nggih. Mungkin itu nggih, Pak Ibul. Jelas pahalanya ini jelas yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Setiap malamnya berbeda. Adapun kadar kita mendapatkan fadilah tersebut itu sudah haknya Allah. Bagaimana kita puasa? Betul. Puasa kita seperti apa? Diterima atau tidak, tambah atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Yang penting kita berusaha. Tapi kita bisa berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita, meningkatkan kualitas sholat tarawih kita dan sebagainya dalam rangka mencari ridho Allah dalam rangka meraih keutamaan ibadah pada malam Ramadan. Kiranya cukup. Terima kasih untuk Alvaro. Sekarang pertanyaan selanjutnya Pak Ibu. Assalamualaikum Pak. Saya Faza kelas 4B. Izin bertanya, bagaimana jika di tengah-tengah sholat tarawih kita batal? Otomatis kan kita ambil wudhu dan akan ketinggalan rakaat sholat. Apakah kita tetap menerima pahala sesuai fadilah pada malam tersebut? Terima kasih. Ini hampir sama nggih Pak Ibul? Hampir sama. Nggih. Silakan Pak Ibul, silakan. Tertinggal ataupun tidak, ini keutamanya tetap ya. Artinya kita hanya berusaha dalam rangka meraih fadilah tersebut. Adapun kadar yang kita dapat, ataupun keutamaannya itu hanya Allah yang tahu. Betul. Nggih. Kiranya cukup. Nggih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ibul. Assalamualaikum Pak, saya Laila Nur Ramadhani kelas 2B. Mau bertanya, nenek saya sakit
beliau ingin mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh fidyah dibayar tidak setiap tahunnya nggih Pak Bul niki? Apakah fidyah boleh dibayar setiap hari? Setiap hari. Tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Nggih, seperti itu Pak Bul. Kemudian yang kedua, bolehkah fidyahnya diberikan kepada anaknya sendiri yang rumahnya jauh? Seperti itu Pak Bul. Untuk membayar fidyah itu sebagai denda. Nggih, sebagai denda. Bahasanya tidak bisa melaksanakan puasa khususnya ini untuk orang tua. Betul. Benar orang tua betul. Yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, membayar fidyah ini apakah boleh dibayar tidak setiap harinya? Artinya ini dibayar satu kali, ngoten Pak. Nggih, dibayar satu kali. Boleh. Dan dengan menghitungnya nggih Pak Ibu. Tiap harinya satu mut. Satu mut. Kemarin kurang lebih berapa? 600 on. 6 on. Nggih, 6 on. Nggih. Kita bulatkan 6 on gitu aja biar. Nggih. Per harinya kurang lebih 6 on. Jadi kalau selama 30 hari berarti kita menghitung saja 6 on kali 30. Berapa? Sekitar 18 gitu. 18 kilo. Nggih. Itu diberikan kepada fakir miskin. Nggih. Nah, ini menyambung pertanyaan kedua, bolehkah fidyahnya diberikan kepada anaknya sendiri yang rumahnya jauh? Nah, anaknya ini kan artinya sudah terlepas dari tanggung jawab kita. Artinya jika memang anaknya tersebut kepala keluarganya termasuk dalam kategori fakir atau miskin, boleh. Nggih, karena kalau masih tergolong itu berarti boleh. Karena pertama anaknya sudah keluar dari tanggung jawab, keluar dari tanggung jawab orang tua, berkeluarga sendirilah. Nafkahnya itu tergantung dari kepala keluarga. Jika kepala keluarganya tersebut termasuk dalam fakir dan miskin itu boleh. Dan kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jawab. Betul Pak Ibu. Nah, mungkin itu nggih pertanyaan dari Laila Nur tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak, saya Adrian Faris Atmawijaya dari kelas 6A. Izin bertanya, bagaimana cara berwudu dengan baik dan benar pada saat berpuasa? Baik, silakan Pak Ibul. Berwudu saat puasa maupun tidak itu sebenarnya sama. Tata caranya tidak ada yang berubah. Ya baik kita berpuasa maupun tidak itu tata caranya tetap. Rukun-rukunnya tetap. Cuma perlu kita sikapi bahwasanya ada sunnah wudu yang mana kita berkumur-kumur. Itu termasuk sunnah wudu, tidak termasuk rukun. Betul nah, Pak Ibu. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, lah ini puasa wajib. Artinya statusnya wajib dan kumur-kumur itu statusnya sunnah. Sunnah, betul. Berwudu tanpa berkumur-kumur pun wudunya tetap sah. Jadi alangkah baiknya ketika kita puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya, ketika berwudu tidak usah melaksanakan kumur. Betul. Karena dikhawatirkan dengan kita berkumur ada itu sisa bisa menjadi penyebab dari batalnya puasa kita. Jadi tidak berkumur-kumur itu lebih baik gitu. Tidak berkumur-kumur ketika berwudu. Iya, ketika berpuasa mending ditinggalkan nggih Pak Ibul nggih. Nggih, cukup. Kemudian selanjutnya Pak Ibul. Ini dari Rufifah Rila Ufairo, kelas 3B. Mau tanya, kalau menelan air wudu apa puasanya masih sah ya Pak atau tidak sah? Tadi dijelaskan nih Pak Ibul. Tanya kalau menelan air wudu puasanya masih sah atau tidak sah. Ini seperti itu. Tadi kembali lagi tadi kan. Penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Dalam rangka kehati-hatian kan tidak usah berkumur ketika berwudu pas waktu kita puasa. Dan itu. Kalau tidak puasa saja berkumur tidak apa-apa, tertelan tidak apa-apa. Tapi kalau ketika berwudu ketika berpuasa jelas tertelan berarti kan batal. Bukan tidak sah lagi Pak Bu, tapi batal. Seperti itu. Sudah Pak Ibul. Melanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Rahim, saya Fabian Narendra Putra kelas 6A. Izin bertanya, kalau ngurek kuping apa batal? Ini sebenarnya sudah Pak Ibu. Sudah dijelaskan. Ini diulang sedikit. Iya. Di penjelasan kita di awal video yang
dua di awal ya. Ya. Nah, ngurek apa jenis? Ngurek kuping. atau biasanya hidung. Ya. Kalau kita hanya sebatas menggunakan jari kita yang 5 ini, nah itu seperti ini ataupun ketika berwudu itu tidak membatalkan puasa. Betul, betul. Beda lagi kasusnya kalau kita menggunakan alat, misalkan membersihkan telinga dengan katembat, dengan gunting gitu. Kunci motor. Iya. Kalau pakai alat baru batal. Kalau pakai alat batal. Tapi selama kita hanya memakai jari yang kita punya, tidak membatalkan. Seperti itu, nggih. Dijawab pertanyaan dari siapa? Dari Fabian. Kemudian selanjutnya kembali dari Baihaqi Khaisan Alvaro dari kelas 6A Pak Ibu. Bertanya, apabila mengerjakan sholat tarawih tetapi belum bisa khusyuk sepenuhnya, bagaimana Pak? Ini hampir sama pertanyaan dengan Faza kemarin Pak Ibu. Antara khusyuk ataupun tidak, yang jelas kita hanya bisa berusaha bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita. Betul. Nah, lebih salah lagi ketika kita tidak merasa khusyuk, artinya kita meninggalkan. Iya. Itu lebih parah Hakim. Lebih enggak utama lagi gitu. Ya. Pak, saya ketika sholat taraweh tidak bisa khusyuk. Kalau gitu nanti taraweh saya tidak diterima. Kalau gitu saya tidak sholat taraweh aja. Nah, ini malah lebih salah lagi. Seperti hanya kita sholat wajib. Pak, saya belum bisa gini dan sebagainya kan. Betul. Tapi dalam rangka kita berusaha menjalankan ibadah dengan baik, adapun kekurangan kita tambah sesudahnya dan seterusnya. Betul. Pak, insya Allah lambat laun juga bisa malah lebih bisa khusyuk, lebih baik lagi seperti itu. Ngaten nggih. Khusyuk atau tidak itu kita tidak hanya bisa berusaha saja. Bisa berusaha kan ngoten. Seperti itu. Kemudian yang menilai biar Allah sendiri. Nggih. Yang penting kita berusaha untuk bagaimana sholat kita baik, sholat kita khusyuk, yang nanti yang menilai, yang memberikan pahalanya juga dari Allah sendiri. Seperti itu. Lanjut Pak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Rahim, saya Faza kelas 4B. Ingin bertanya bagaimana supaya fokus saat tarawih. Saya mengalami sendiri saat sholat tiba-tiba ada yang lewat di depan saya, secara otomatis menjadi galau Pak Ibu. Wong kita sholat kok ada yang lewat seperti itu. Bagaimana Pak, cara menanggapi Pak Ibu? Silakan. Yang di bawahnya ada. Oh, sudah. Ke 8 sekarang. Pertanyaan dari Faza, kalau kita sholat, utamanya kita baik sholat sunnah maupun sholat fardu, yang penting kita sudah sesuai dengan syarat sah sholat. Itu kiranya sudah syarat sah sholat, kemudian rukun-rukun sholat mulai awal sampai akhir kita laksanakan, itu Pak insya Allah sholat kita sah kan. Jadi adapun seandainya nanti kita kaget mungkin ada yang lewat dan sebagainya, selama di situ ketika sholat tidak ada yang membatalkan sholat, betul itu masih sah sholatnya, meskipun mungkin keadaannya tidak khusyuk. Karena tapi ada selama lewat tadi, selama rukun sholat, ketika pas waktu sholat mulai takbiratul ihram sampai salam yang pertama itu tidak ada hal yang membatalkan sholat. Batalnya sholat itu tidak batal sholatnya. Seperti itu. Kemudian ini khususnya untuk yang lewat, ini perlu penjelasan lagi Pak. Ketika bagaimana ketika seseorang itu lewat di depannya orang sholat. Nah, ini alangkah baiknya ketika kita sholat itu kita membuat pembatas di depan kita Pak. Misalkan sajadah ataupun benda yang lain, misalkan kita lempar kunci di depannya. Betul. Itu sebagai batas bahwa di depannya itu ketika orang lewat dan sebagainya itu tidak termasuk bagian dari wilayah sholat kita. Nah, ini sudah terbukti ketika seperti di Masjid Ar-Rahman. Betul. Itu ketika kita sholat itu ada petugas. Iya. Ada petugas yang membantu memberi batas soft seperti itu. Ketika orang lewat di depannya itu sudah tidak apa-apa. Betul. Ataupun lebih aman yo cedeknya karo
tiang ataupun tembok pembatas di depan kita. Ketika sholat nenggek ngarep dhewe. Betul. Sehingga tidak aman, lebih aman. Ya, tidak dilewati orang. Seperti itu nggih Pak Bul. Cukup ya. Nggih. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Izul 1A. Izin bertanya Pak, apakah bedanya amil zakat dan panitia zakat? Wah, pertanyaan bagus nggih Pak Ibul. Silakan Pak Ibul. Bedanya amil zakat ini mungkin agak panjang Pak. Nggih. Amil zakat dan panitia zakat. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya amil zakat ini orang yang diberi kekuasaan atau wewenang untuk menerima zakat, mengelolanya dan menyalurkan kembali. Dan ini memiliki SK atau surat tugas yang diberikan oleh yang diterima olehnya. Dari mana? Kalau di Indonesia itu berarti yang punya kekuasaan presiden. Dari presiden. Betul. Sekarang Pak Prabowo memberikan hak kuasanya kepada ada Lazisnu, kemudian Basnas, dan turun ke bawah sampai ke tempat-tempat pengumpulan zakat. Itu kalau tempat pengumpulan zakat ada SK-nya. Betul. Dari misalkan dari Lazisnu, dari Lazismu, dari Basnas dan sebagainya. Kalau punya SK-nya itu berarti statusnya amil. Dan kalau panitia zakat berarti tidak ada SK-nya. Betul. Tidak ada, hanya sekumpulan orang berkumpul untuk menarik zakat. Nah, itu perbedaan pertama. Betul. Amil punya SK, panitia tidak. Kedua, amil zakat ini punya wewenang untuk menjual zakat dan sebagainya, mengambil sebagian karena dia termasuk asnaf. Betul. Misalkan beras zakat ini dijual untuk mengelola beli plastik, dan sebagainya, tinggi ngopain itu kopi dan sebagainya, itu boleh karena statusnya amil. Kalau panitia zakat tidak boleh mengambil secuil pun dari zakat tersebut. Untuk pengelolaan, untuk apapun tidak boleh. Dan yang ketiga, statusnya amil zakat itu sebagai perwakilan dari asnaf 8. Betul. Nonton ya? Jadi seandainya zakat kita sudah sampai amil itu sudah sah. Tapi kalau berarti gambarannya gini, kalau amil zakat itu wakil dari mustahik itu berarti orang yang menerima zakat. Kalau panitia itu wakil dari muzaki. Betul. Yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, bahayanya apa bagi kita seorang muzaki? Betul. Kalau kita muzaki, kita mengumpulkan zakat di amil, sampai di amil itu puasanya sudah sah, sudah betul. Jelas tanpa ada keraguan. Tapi kalau diberikan ke panitia zakat, ini masih belum jelas Pak Kim. Artinya ketika panitia ini nanti memberikan kepada mustahik sesuai dengan tepat, itu baru sah zakatnya. Kemudian seandainya ini pun juga tidak boleh beras ini nanti tercampur, ataupun ketika dibawa ini ada jatuh dan sebagainya. Betul. Masih banyak kerawanan yang bisa menyebabkan zakat kita tidak sah. Jadi alangkah baiknya kalau nanti kita berzakat, kita tanyakan dulu ini amil atau panitia. Betul. Jadi lebih baik kalau ada amil kita serahkan ke amil. Karena jelas ini bagi kita muzaki, zakat kita sudah sah. Betul. Ada pengelolaan dan sebagainya disalurkan oleh amil, kok dalam sudut pandang amil ada kekeliruan, itu tetap zakat kita sudah sah. Lah kekeliruan itu menjadi tanggung jawab amil, seperti itu. Nah, itu Pak Kim. Mungkin cukup Pak Ibul. Alhamdulillah. Kita sudah mengetahui bedanya amil dengan panitia. Agar dalam menyalurkan zakat nanti kalian kita semua bisa benar Pak Ibul, dan dari penjelasan tersebut. Baik. Sebelum menyerahkan ditanya dulu. Itu lebih betul. Dalam rangka kehati-hatian menyalurkan zakat tadi, mengumpulkan zakat. Mengumpulkan zakat.
amil. Betul. Jadi kalau ditanya ini amil atau zakat atau Betul. panitia. Nggih. Kalau amil coba saya lihat SK-nya. Nggih, Itu nggih. dalam rangka kehati-hatian Kehati-hatian, kita, supaya betul. zakat kita sah dan mawon. Nggih. Untuk selanjutnya Pak Ipul. Ini dari Faro lagi Pak Ipul, dari kelas 6A, ingin bertanya. Maksud dari dimintakan ampunan oleh malaikat itu seperti apa Pak Ipul? Ini keutamaan sholat tarawih Pak Ipul. Oh, dalam Nggih. keutamaan sholat tarawih. Dimintakan ampunan, ya kita dimintakan ampunan oleh malaikat. Kita Betul. tidak. Kalau kita minta ampunan kepada Allah kan biasanya kita mengucapkan astagfirullahaladzim dan Nggih. sebagainya. Lah, perilaku meminta keampunan ini dilakukan oleh Malaikat. supaya Allah mengampuni kita. Betul. Mengampuni dosa-dosa kita nggih Pak Ipul. Seperti itu. Gambaran ini misalkan ini Pak Rokim punya anak, Betul. anaknya arep njaluk duit ning Pak Rokim wedi. betul. Akhirnya sing njalukne bojone Pak Betul. Rokim. Nonton ya. Nggih, leres. Gambaran. Jadi gambaran mudahnya seperti itu. Jadi nanti yang mendapat uang ya si anak, Iya. lewat ibunya. yang dimaksud dimintakan ampunan oleh malaikat itu ya malaikat menyampaikan kepada Allah Ya. atau berdoa kepada Allah untuk supaya mengampuni si A, dosa-dosa yang si B. betul. Ngoten nggih Pak Ipul. Selanjutnya yaitu dari Laila Nur lagi Pak Ipul, kelas 2B, mau bertanya, jika anak yang belum balik mengerjakan puasa penuh, apakah orang tuanya mendapatkan pahalanya juga? Wah, ini Apakah mendapatkan pahalanya? mendapatkan karena sebelum balik itu kan tanggungan orang tua nggih Pak Ipul. Dalam rangka mengusahakan. Nanti ketika sudah balik, sudah siap, ini termasuk pahala besar juga. Betul. Orang tua juga dapat, Nggih. anak juga dapat. Betul. Beda lagi ketika sudah balik berarti full. Punyanya anak. Punyanya sama masing-masing dosa gitu ya. tanggung jawab Nggih, dewe. punyanya masing-masing karena sudah balik ya Pak Hanya Ipul. seandainya tahu, kita hanya sekedar Mengingatkan seperti amal itu. ma'ruf nahi mungkar. Betul. Nggih. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ipul. Ini dari Faro lagi Pak Ipul. Ingin bertanya, selain mendapatkan pahala sebanyak para nabi, apakah ada keutamaan lain dari sholat tarawih di malam ke-17? Silakan Pak Ipul. Adapun fadilah sholat tarawih yang ke-17 ini kita dapatkan berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Adapun redaksi lain kita belum mengetahui. Betul. Nggih. Jadi apa yang kita baca, yang kita sampaikan ini dasarnya yaitu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang tercantum dalam kitab Duratun Nasihin. halaman 18 dan halaman 19. Nggih, leres. Adapun ada yang lain dan sebagainya kita belum mengetahui redaksinya. Yang Nggih. jelas tentang keutamaan sholat tarawih setiap malamnya. Dan ini sudah disampaikan setiap harinya Pak Ipul. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak Ipul, dari Laila Nur lagi Pak Ipul, mau bertanya, surah apa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Ini luar biasa ini Pak. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini ya Iqra itu. Betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Iqra ayat 1 sampai ayat 5. Dan itu adalah surat. Kelanjutannya masih ada. Iya, masih ada. Tidak dalam kategori yang awal diturunkan. Betul. Muhammad. Betul. Kemudian selanjutnya Pak Ipul, ini dari Siva kelas 5B. Wah, ini baru ini Pak Ipul. Yang bertanya baru ini Pak Ipul. Siva. Siva kelas 5B. Izin bertanya Pak, apabila dalam keadaan berhalangan, apa yang dapat kita kerjakan supaya tetap dapat menyambut malam nuzul Quran? Malam nuzulul Quran yaitu malam 17 Ramadan. Betul. Itu malam diturunkannya Al-Quran. Nah, dalam rangka menyambut keutamaan atau nuzulul Quran, ini banyak sekali yang bisa kita lakukan.
mulai dari bersedekah, betul, membaca Al-Quran, betul, membantu orang tua ataupun hal yang lainnya yang bersifat yang baik, yang baik. Khususnya kita usahakan dalam rangka menyambut Nuzulul Quran, termasuk bersih-bersih rumah, maca sing wangi yang betul, bagus dan sebagainya, kita niatkan dalam rangka menyambut Nuzulul Quran. Insyaallah itu termasuk dalam rangka memuliakan malam Nuzulul Quran. Pokoknya yang baik-baik ya Pak Ibul, seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak Ibul, Assalamualaikum, saya Ken Ayu kelas 1B Pak Ibul. Mau tanya Pak, apa saja keutamaan malam Nuzulul Quran itu Pak? Terima kasih. Keutamaan malam Nuzulul Quran itu banyak sekali. Tapi dalam artian di sini saya belum menemukan, artinya kita belum mencari redaksi yang jelas. Betul, artinya betul. Yang jelas keutamaan Nuzulul Quran itu banyak sekali. Nonton. Ini belum sempat buka-buka Pak. Karena kita konsentrasinya di keutamaan salat tarawih ya Pak Ibul. Nanti di lain waktu kita sampaikan ke mikroset khusus tentang malam Nuzulul Quran. Seperti itu. Apa keutamanya saja. Untuk selanjutnya Pak Ibul, dari Rufifah Rilla Ufairo kelas 3B. Rufifah lagi Pak Ibul, mau tanya sholat sunnah witir apa harus 3 rakaat? Nah ini silakan Pak Ibul. Apakah sholat witir harus 3 rakaat? Tidak. Sholat witir itu sholat dengan bilangan ganjil. Betul. Paling sedikit 1. Betul. Tapi kalau 1 enggak. Betul Pak Ibul. Paling banyak 11 rakaat. Nah, tiap 2 rakaat itu salam. Betul. Nanti yang terakhir 1 rakaat. Tapi yang jelas sholat witir ini adalah sholat ganjil. Betul. Sholat ganjil artinya sholat dengan bilangan ganjil 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 dan yang paling banyak 11. Betul. Rakaat tiap 2 rakaat salam. Ngaten nggih Pak Ibul. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Saiful, izin bertanya kepada Pak, kenapa Pak di Quran surat At-Taubah tidak diawali bismillah, sedangkan semua surat dalam Al-Quran ada bismillahnya? Saya pernah berpikir, apakah salah cetak? Tapi saya buka Al-Quran, kakak saya juga sama, surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Wah, luar biasa Pak Ibul pertanyaannya nih. Silakan. Memang dalam Al-Quran itu rata-rata semuanya diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kecuali yaitu surat At-Taubah. Surat ke-9 kalau nggak salah. Nah, bismillah pun dalam Al-Quran itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang wajib hakim ya. Betul. Contohnya bismillah pada surah Al-Fatihah itu termasuk ayat nomor 1-nya. Iya benar. Membaca bismillah itu termasuk wajib kalau Al-Fatihah. Betul. Berarti surat Al-Fatihah itu tidak dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, betul, tetapi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menjadi ayat yang pertama. Betul. Dan kemudian baca bismillah pada surat-surat yang lain itu termasuk sunnah. Betul. Kecuali untuk mengawali surat At-Taubah membaca bismillah itu hukumnya haram. Dan jadi memang benar kalau di Al-Quran itu tidak dicantumkan basmalahnya, karena hukum membaca basmalah pada surat At-Taubah ketika awal membaca surat At-Taubah itu hukumnya haram. Seperti itu. Beda lagi nanti ketika sudah di tengahnya boleh itu kita baca bismillah boleh. Tapi untuk mengawali dari surat At-Taubah itu tidak memakai, tidak boleh atau haram hukumnya membawa basmalah. Misalkan kita baca seperti perpindahan surat, misalkan kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Itu ada diawali dengan bismillah, itu hukumnya sunnah. Betul. Tapi ketika surat At-Taubah ini malah diharamkan ketika kita selesai membaca surah sebelum surat At-Taubah, kemudian melanjut surat At-Taubah itu langsung saja. Langsung dengan
awalan dari surat At-Taubah tersebut. Enggak usah baca bismillah. Ya, seperti itu. Nanti Pak Ipul. Kemudian selanjutnya Pak Ipul, dari Alvaro lagi Pak Ipul, ingin bertanya, bagaimana tandanya bahwa ibadah yang kita lakukan telah diridhoi oleh Allah? Nah ini sepertinya tadi sudah dijelaskan, cuma diulangi. Tanda-tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah yaitu salah satunya adanya ketenangan jiwa. Betul. Kita merasa dekat dengan Allah, mudah, gampang melaksanakan ibadah dan sebagainya. Betul, betul. Jadi melaksanakan ibadah itu terasa ringan, tidak berat dan sebagainya, itu sebagai salah satu indikator bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis kita harus juga berusaha istiqomah betul, ibadah betul, kita. Betul. Nggih. Ngoten nggih, Pak Ipul. Kita lanjut kembali Pak Ipul dari Rufifah Rila Ufairoh kelas 3B Pak Ipul. Mau tanya tipsnya agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wah, ini luar biasa Pak Ipul. Silakan Pak Ipul. Oke, malam Lailatul Qadar, Pak Rohim, kita perlu jelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mana malam tersebut lebih utama dari 1000 bulan. Nah, tapi kapan waktu turunnya Lailatul Qadar? Yang jelas malam Lailatul Qadar itu turun pada waktu bulan Ramadan. Betul. Mulai tanggal 1 sampai akhir. Jadi alangkah baiknya kita siapkan menjaring dari awal gitu. Dari awal dalam rangka menjaring malam Lailatul Qadar. Betul, meskipun tiap malamnya kita melaksanakan hanya 2 rakaat sholat tahajud atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya, dalam rangka menjaring malam Lailatul Qadar, silakan dimulai dari awal Ramadan. Tapi di balik itu juga ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam ke-21 sampai malam ke-30. Betul. Berarti ada 10 hari. Ini lebih ringan lagi daripada kita menjaring mulai dari awal. Ya. Nah, itu. Dari 10 hari itu pun ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu cenderung jatuh pada malam 10 terakhir pada malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi terlepas dari itu semuanya, yang jelas malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh mulai awal Ramadan sampai akhir. Betul. Tapi untuk ada kata-kata seperti itu sebagai tambahan wawasan kita. Jadi menghadapi di penghujung puasa ini, kita tingkatkan ibadah kita dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar. Karena jelas 3 mulai awal dikatakan setiap bisa jatuh mulai awal Ramadan sampai akhir. Ini dikerucutkan lagi. Ya. Kemudian dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian dikerucutkan lagi hari 10 terakhir pada malam ganjil. Hanya 5 hari. Betul. Khususnya pada 5 ini kan sudah melalui rekrutan. Betul. Nyesere pun dari awal tadi, Pak. Awal fokusnya kayak 5 hari 21 sampai 21, 23, 25, 27 lah. Khususnya malam-malam itu kan lebih ditingkatkan lagi. Betul. Meskipun dari awal kita sudah mulai, tapi khusus malam-malam itu kita tingkatkan untuk meraih barokah dari malam Lailatul Qadar. Kiranya cukup bisa saya sampaikan. Menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Untuk dari Rufifah Pak Ipul. Baik, Pak Ipul, karena pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin ada yang terlewat satu pertanyaan Pak Ipul sebelum kita akhiri. Dari pertanyaan namanya saya lupa, tapi pertanyaan seperti ini Pak Ipul. Bagaimana perbedaan niat puasa Ramadan antara Ramadana dengan Ramadhani? Seperti itu Pak Ipul. Ini nawaitu shauma ghadin an atai fardhisahri Ramadana dan Ramadhani. Seperti itu. Yang satunya nawaitu shauma ghadin an atai fardhisahri Ramadhani. Hadisani fardhalillahi ta'ala. Perbedaan harokat akhir pada lafaz Ramadana maupun Ramadhani itu semuanya boleh.
Karena itu hanya perbedaan i'rab. I'rab itu apa? Perubahan akhir kalimat. Akhir kalimat. Dan itu semuanya baik fathah maupun kasroh itu punya alasan sendiri-sendiri. Betul. Yang pertama, kenapa dibaca Ramadhana? Karena Ramadhana itu termasuk isim ghairu munsharif. Betul. Ketika i'rabnya jar berarti ghairu munsharif berarti tanda jarnya dengan fathah. Betul. Beda lagi Ramadhani itu karena sebagai mudhof ilaih. Betul. Jadi keduanya boleh diucapkan, tidak perlu diperdebatkan ya, gitu. Karena mereka punya alasan tersendiri dalam gramatikal Arabnya. Betul. Boleh semuanya. Nggih. Jadi mungkin penjelasannya sudah cukup nggih Pak Ipul. Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak-anak kita sudah bisa menjawabnya dengan sesuai dengan keilmuan yang kita miliki, yang insya Allah semuanya akan membawa kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Pak Ipul. Dari Pak Rohim, dari Pak Saiful ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ketika kalian ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di video selanjutnya silahkan, tapi ketika menjawabnya mungkin kita di akhir nih Pak Ibu, di akhir dari video yang kita mungkin seperti itu. Jadi silahkan sama-sama kita bersemangat dalam meraih rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini agar kita benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya dan Pak Rohim ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.